Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Kelompok saya terdiri dari Jihani Srina Rahmayanti, saya sendiri, dan Jovanka Syaputra Mangu. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan, atau bisa disebut EYD. Ada pengertian lain tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Pastikan kalimat yang dibuat mengandung unsur klausa minimal yang lengkap seperti subjek ataupun predikat. Jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Adapun contoh tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh yang pertama ada bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu kalimat yang tidak efektif. Yang kedua ada semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu efektif. Jadi yang tidak efektif itu kan kalau yang tidak efektif ada bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalau yang efektif baginya nggak dipakai, jadi langsung semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Adapun selanjutnya ada hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat. Adapun contohnya, yang pertama, dia yang pergi meninggalkan saya, itu tidak efektif. Yang kedua ada dia pergi meninggalkan saya, itu efektif. Jadi dia yang pergi meninggalkan saya. Jadi yang itu dia yang pergi itu tidak digunakan agar bisa menjadi kalimat yang efektif. Selanjutnya tidak bersubjek ganda. Contohnya adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah, itu tidak efektif. Yang kedua ada adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah, itu kalimat yang efektif. Yang kedua ada kehematan kata. Kehematan kata dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mengungkapkan kata, frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu tetapi mengalahi kaidah tata bahasa. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang pertama menyangkut kata jamak, dan yang kedua menyangkut kata sinonim. Untuk menghindari hal tersebut, berikut ini ada contoh mengenai kesalahan dalam kata jamak dan sinonim yang menghasilkan kalimat tidak efektif. Contoh kata jamak, para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, itu tidak efektif. Jadi yang efektif bisa digunakan dengan siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, itu yang efektif. Untuk contoh kata sinonimnya, ia masuk ke dalam ruang kelas, itu tidak efektif. Dan ada ia masuk ruang kelas, itu yang efektif. Yang poin ketiga ada kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk adalah kesamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Jika pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikut harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga.
Contohnya adalah kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Itu yang efektif. Poin keempat adalah ada ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Meletakkan kata yang ditonjolkan terhadap ide pokok dari kalimat, membuat urutan kata yang bertahap, dan memperlakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Jovanka Syaputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelompok saya yang bertema kalimat efektif. Selanjutnya ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kelogisan. Syarat-syarat dari kelogisan kalimat efektif itu ada kalimat pasif dan aktif yang harus jelas. Jadi kalimat pasif dan aktif itu harus jelas. Kemudian ada subjek dan keterangannya juga harus jelas. Ditambah lagi pengantar kalimat dan predikat harus jelas juga. Kemudian ada induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Dan terakhir ada subjek yang tidak boleh ganda. Jadi berikut itu syarat-syarat dari kalimat efektif yang membuat kalimat efektif itu menjadi kalimat yang jelas. Kemudian yang selanjutnya ada keparalelan, yaitu predikat kalimat majemuk yang setara rapatan harus paralel. Jadi artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, tidak boleh setengah-setengah. Jika ada kata benda juga harus kata benda semuanya. Yaitu yang disebut keparalelan itu seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ketegasan, yaitu unsur-unsur yang ditonjolkan dan diletakkan di awal kalimat yang membuat urutan yang jelas dan logis. Misalnya 1, 2, dan 3. Atau kecil, sedang, dan besar. Ada juga contohnya anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Jadi yang membuat urutan itu menjadi logis dari kecil sampai besar. Kemudian selanjutnya ada kehematan, yaitu penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna dan mengubah informasi. Jadi maksudnya itu kehematan tidak membuat kata-kata yang terbilang basa-basi atau tidak langsung to the point gitu, yaitu yang ada menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Jadi ketika membuat kalimat yang efektif itu tidak boleh membuat pengulangan-pengulangan kalimat. Kemudian ada menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponim kata. Kemudian ada menghindarkan kesinoniman atau kata dalam kalimat, yaitu mengecualikan kesinoniman kata dalam kalimat. Kemudian ada ketepatan, yaitu ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang harus tepat, jadi tidak boleh keliru, yaitu pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, tidak keliru, dan menghindari peniadaan preposisi. Kemudian ada kecermatan, yaitu kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda atau arti yang lain gitu, dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi. Kita harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini, seperti menghindari penanggalan awal atau hindari puluhan bunyi. Hindari bunyi ada S, P, T, dan K yang tidak luluh. Kemudian hindari pemakaian kata ambigu. Selanjutnya
ada kepaduan, yaitu informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Jadi tidak terpecah-pecah itu maksudnya membuat satu kalimat yang benar-benar efektif, yaitu kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis, jadi tidak terbilang basa-basi. Kemudian ada kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Kemudian di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang ya. Kemudian ada juga selanjutnya kalimat efektif dan penerapan EYD, yaitu merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama, diri atau pribadi, keilmuan. Misalnya seperti Soekarno atau Universitas Pajajaran. Jadi harus tepat menggunakan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian selanjutnya kalimat efektif dan pilihan kata, diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kemudian kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya itu sama atau serupa ya. Kemudian dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat, tidak boleh keliru. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada lebih atau kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang mau memberikan pertanyaan atau menambahkan penjelasan, bisa langsung di komen aja ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.